Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Minggu sebelumnya dan juga sebelumnya lagi, ada beberapa kesempatan yang aku nyanyi. Minggu ini tidak ada event, tapi aku ketemu banyak orang dan juga mengunjungi pop-up store teman aku. Langsung aja, aku mulai dari tanggal 27 Januari, hari Senin. Hari Senin dari pagi, aku ganti kunci. Soalnya, seminggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, Arina sempat hilangin kantong kecil dan juga flute. Mungkin beberapa teman sudah pernah lihat postingan di X, Facebook, atau di Instagram. Arina sendiri yang bikin postingan untuk kasih tahu ke teman-teman flute yang dia pakai selama ini hilang. Karena tasnya kebuka pas naik ojek dari studio ke rumah. Dan tasnya kebuka, bukan dicuri atau gimana, tapi tasnya kebuka dan emang jatuh barangnya dari tas. Dan setelah dia sadar, langsung dia muter balik dan cari-cari di jalan, tapi udah nggak ada lagi. Barang-barangnya sampai sekarang belum ditemukan. Jadi itu termasuk kunci rumah. Jadi hari Senin pagi aku mendatangkan teman aku yang bekerja di bidang security. Security maksudnya bidang keamanan security. Bukan dia sendiri yang security ya, tapi dia itu ahli security-nya. Dan dia datang, namanya Kumasan, orang Jepang yang sudah buka usaha di sini. Dan Kumasan datang ke rumah terus ganti kunci. Dan kalau Kumasan sendiri itu dia tuh mantan musisi dan dia sangat cinta musik. Dia seorang komposer dan juga bisa bikin liriknya juga. Jadi dulu itu dia menciptakan lagu untuk artis lain. Jadi profesinya adalah memang komposer dan juga bikin lirik sebagai profesional ya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti makan hidup dari musik. Dia ganti bidangnya ke security dan sekarang jadi ahli security. Dia bertanggung jawab untuk beberapa perusahaan di Jepang soal keamanan, termasuk bisnis dia untuk kunci rumah. Dan apa yang spesial dari kunci rumah ini adalah kunci ini tidak bisa diduplikat di tempat lain selain di tempat Kumasan ini. Jadi tempat Kumasan doang yang bisa bikin kunci baru. Biasanya kalau kunci rumah di Indonesia itu bisa diduplikat di warung kunci yang ada di jalan ya. Kalau kita bawa kunci asli terus tolong bikin dong kunci yang sama, itu tukang ahli kunci kan bisa bikin yang duplikat ya. Kalau kunci Kumasan ini yang orange cap ini itu tidak bisa diduplikat. Nah itulah salah satu ciri khas. Kalau yang berminat untuk kunci ini silakan langsung hubungi Instagramnya Kumasan aja ya. Kirim DM. Kurang lebih 30 menit langsung selesai ganti kunci dan Kumasan sempat makan siang di rumah. Dan Kumasan sendiri cinta banget musik, jadi kita bahas tentang beberapa band yang lagi naik daun di Indonesia. Dan aku kasih dengar dia beberapa musisi artis Indonesia dan dia sangat suka juga gitu ya. Dan dia itu selalu dukung penuh kegiatan aku karena dia sempat bilang gini, aku sendirian sudah memutuskan untuk berhenti dari musik. Jadi aku selalu kagum dan respect dan support full Hiroaki Kato yang masih hidup di dunia entertainment gitu. Jadi kayak ibaratnya dia naruh mimpi dia ke Hiroaki Kato gitu. Ngerti nggak sih?
Tapi aku sangat terima kasih dan bersyukur dukungan dari Kumasan selalu. Jadi untuk kedepannya juga semoga aku bisa membalas budi ya sama Kumasan. Dan abis itu sorenya band Mocha datang ke rumah untuk latihan live streaming di TikTok tanggal 30 Januari. Jadi ini tanggal 27 Januari kan. Jadi mereka latihan dulu, cek sound dulu, dan cek alat-alatnya juga dulu untuk live streaming. Dan sementara bukan di studio ini studio kan di lantai 2, tapi di lantai 1 mereka settingnya. Karena space untuk live streaming studio ini kayaknya kurang cukup. Karena Mocha kan personilnya 4 ya, ada bass, gitar, vokal, flute ya, dan juga drums gitu. Jadi setting di bawah, mereka latihan di lantai 1. Aku juga bantu untuk setting beberapa alat dan juga aku pinjemin kabel dan segala macam. Setelah itu mereka mulai latihan, aku lihat latihan dan juga belajar dari mereka cara latihan dan juga aransemennya. Hebat ya, Mocha itu kan sudah berjalan 25 tahun dengan personil asli. Aku selalu kagum sama mereka karena banyak band yang seangkatan mereka sudah bubar atau berhenti dan tidak aktif. Tapi sampai sekarang mereka masih berkarya, masih aja rilis single dan album juga sampai sekarang. Dan fansnya juga nggak akan habis. Selalu ada generasi kedua, ketiga, keempat. Itu sekarang neneknya pernah dengar Mocha, cucunya juga dengar Mocha gitu. Itu hebat banget ya. Dan nah ini, aku selalu kagum dan juga agak iri juga karena aku kan karirnya selama ini selalu solo ya. Mereka kan band. Aku selalu merasa ada sesuatu yang hanya ada di dalam band. Powernya, chemistry-nya. Jadi ciri khas tertentu dari band itu, daya tarik dari band itu nggak bakal bisa dapat dari Khalid solo karena mereka bertahun-tahun bersama, keluarin suara juga bersama gitu ya. Kalau Khalid solo kan ya ada sih beberapa band member yang selalu ikutin aku, tapi pasti membernya ganti-ganti dan latihannya juga nggak rutin, mangunnya juga nggak rutin juga gitu ya. Jadi chemistry-nya nggak dapet gitu. Tapi kalau band yang seperti Mocha itu selalu dapet chemistry yang tidak bisa ditirukan, tidak bisa ditiru oleh artis-artis solo menurut aku. Jadi aku selalu kagum sama mereka. Dan semoga untuk kedepannya juga selalu sukses dan berkarya terus dan menginspirasi kita-kita yang dengerin karya-karya Mocha. Tanggal 28 Januari, hari Selasa. Hari Selasa, aku ketemu Maizura. Kalian tahu Maizura itu siapa? Maizura adalah seorang singer perempuan yang sangat berbakat. Lawan duet Laskar Pelangi Aku. Jadi waktu aku launching single Laskar Pelangi, aku duet sama Maizura. Dan sebenarnya dia selain musisi, dikenal juga sebagai aktris. Dia pernah menang penghargaan aktris pendatang baru terbaik tahun 2022 di Film Festival Indonesia, FFI 2022 kalau nggak salah. Emang luar biasa berbakat juga, selain nyanyi, acting juga sangat berbakat. Waktu aku rilis Laskar Pelangi, tentu saja aku minta izin untuk aku cover lagu ini dan rilis kepada Musika Studios. Karena Niji adalah artis dari Musika Studios. Aku harus dapat izin dari mereka. Dan tentu saja harus bayar royalti juga. Satu syarat
dari Musica Studios waktu itu adalah harus duet sama artis musika satu. Dan waktu itu ada beberapa calon, kalau nggak salah ada 3 calon penyanyi perempuan dari Musica Studios, dan dikasih info dan data rekaman mereka. Aku dengar 3-tiganya kan, tapi aku langsung jatuh cinta sama suara Maizura. Jadi aku langsung memilih, aku pengen sama artis ini, namanya Maizura. Jujur aja, aku sebelum lihat dari data itu, aku belum tahu Maizura itu siapa. Padahal aku sudah nonton film Bebas waktu itu. Film Bebas kan dia main ya, dan dia dapat penghargaan aktris pendatang terbaik itu dari Bebas, film Bebas. Jadi aku udah nonton itu, cuma aku nggak sadar itu Maizura. Dan aku setelah beberapa bulan kemudian aku baru tahu dia itu main di Bebas, dan memang berkesan sekali acting dia di dalam film Bebas. Dan sejak pertama kita ketemu, langsung kita nyambung, connect ya. Dan lewati photoshoot, recording, promosi di Indonesia, dan sampai kita berdua jalan-jalan ke Jepang untuk promosi launching single Laskar Pelangi ke Tokyo dan Fukuoka. Kita manggung bareng di 2 kota di Jepang dan sekalian launching Laskar Pelangi. Selama perjalanan untuk single Laskar Pelangi, kita share banyak cerita, kisah hidup, pengalaman, dan juga perasaan. Dan ya masing-masing share life story, dan kita bikin friendship yang sangat dalam lah. Dan sejak itu sering kita makan bareng dan share story gitu ya. Dan malam itu juga kita share keadaannya dan juga future plan-nya masing-masing. Dan walaupun aku dan Maizura itu selisih usianya 20 tahun. Ya, kira-kira 20 tahun. Beda 20 tahun. Tapi aku tetap aja, aku respect dia. Dan aku suka banget pola pikir dia. Bukan hanya positive thinking, tapi dia itu selalu lihat keadaan dan cari solusi terbaik. Dan sebenarnya ya, Maizura itu kan penyanyi, dan dia itu pengen banget menjadi musisi, penyanyi, dan cinta musik. Tapi dari sisi musik, jalan dia itu tidak semulus yang dia bayangin setelah masuk ke Musica Studios. Malah pintu rezekinya buka untuk acting. Awal-awalnya dia kan pengen hidup sebagai musisi. Setelah dia menjadi terkenal di Bebas, dia sempat menolak beberapa tawaran besar untuk acting. Karena dia sendiri tidak bisa menerima keadaan yang dia lebih terkenal sebagai aktris daripada musisi. Tapi lama-lama dia berubah pikirannya, mindsetnya. Pintu rezekinya sudah terbuka untuk ke acting. Kenapa enggak ambil kesempatan itu? Karena kesempatan itu siapa tahu nanti untuk kedepannya bakal membantu karir musiknya juga. Jadi karir musik sama karir acting itu tidak terpisah. Awalnya dia menerima keadaan, memutuskan untuk maju ke acting juga. Jadi akhir-akhir ini dia sudah berperan sebagai tokoh utama untuk beberapa film belakangan ini. 1-2 tahun belakangan ini dia sangat agresif untuk actingnya juga akhirnya. Nah awalnya aku juga sama, karena aku pengen nyanyi, tapi tiba-tiba ada pintu rezekinya ada di acting juga. Jadi sekarang aku
terjun ke dunia acting dan perfilman Indonesia juga gitu. Jadi kita katanya ya mirip juga gitu. Ini kita tukar pikiran. Semoga untuk kedepannya Maizura selalu sukses dan semoga suatu hari kita bisa bekerja sama lagi untuk sebuah project ya. Oke. Tanggal 29 Januari hari Rabu. Tanggal 29 Januari itu adalah tanggal merah ya karena Chinese New Year. Aku dan Arina mengunjungi pop-up store gochso.id di Cafe Mori yang di daerah Bintaro. Pop-up store ini gochso.id, ownernya adalah teman kita, namanya Prita. Itu mantan manajer aku. Jadi tahun 2017 sampai tahun 2018, Prita ini sempat jadi manajer aku. Dan setelah dia keluar dari manajemen aku, mulai bekerja di All Nippon Airways alias ANA, maskapai ANA di Jepang. Jadi dia pindah ke Jepang terus bekerja di ANA. Itu bagus banget ya karirnya. Bukan ANA di Indonesia, tapi malah dia bekerja di ANA di Jepang. Beberapa tahun kemudian dia sadar memang passion dia terhadap entertainment itu nggak hilang setelah masuk ke ANA. Akhirnya dia resign dari ANA, pindah ke sebuah perusahaan manajemen VTuber namanya Hololive. Mungkin beberapa teman tahu manajemen Hololive ya, karena itu gede banget di bidang VTuber. Bahkan di seluruh dunia mereka punya fans untuk beberapa VTuber di Hololive. Dia bekerja di Hololive tapi tetap di Jepang. Nah, tahun kemarin dia baru memutuskan untuk resign dari Hololive dan dia mandiri. Jadi sekarang masih dia bekerja sama dengan Hololive sebagai freelancer. Tapi dia sudah balik ke Indonesia. Dia bekerja bersama Hololive, tapi sekaligus dia jalani beberapa bisnis. Salah satunya adalah gochso.id yang menawarkan onigiri asli Jepang. Nah, itu dia. Jadi Prita itu kan sangat suka makan dan masak. Dan kata dia sih, lewat gochso.id ini dia pengen menawarkan rasa otentik onigiri dari Jepang yang dia rasakan selama ini di Jepang. Pengen menawarkan itu kepada masyarakat Indonesia. Onigiri asli atau onigiri autentik Jepang itu artinya adalah bukan onigiri seperti dijual di kombini alias mini store, mini market. Mini market kan ada onigiri juga kan. Bukan kayak gitu, tapi onigiri autentik itu tuh lebih niat, lebih enak, dan lebih bervariasi. Contohnya ya onigiri-onigiri yang kita makan di pop-up store waktu itu di hari itu tanggal 29 Januari hari Rabu. Onigirinya enak banget. Dan bukan hanya onigiri saja, tapi beberapa masakan Jepang yang mereka masak disertai onigiri itu enak semua. Aku kagum sekali sama Prita dan Via. Mereka berdua jadi koki kan waktu itu, chef untuk gochso tadi. Aku kagum sama mereka berdua karena mereka bisa merealisasikan rasa autentik Jepang tanpa pakai bahan dari Jepang, bumbu dari Jepang. Nah, bumbu dari Jepang kan banyak yang mengandung alkohol atau babi gitu ya. Jadi kalau mau masakan Jepang dengan bumbu Jepang 100% itu nggak bisa. Kalau halal ya kan? Jadi mereka bikin yang halal, onigiri halal. Nah, tapi kalau untuk onigiri ini, hampir lah, udah 90% itu mendekati rasa otentik onigiri Jepang. Aku kagum di situ, salut. Kadang-kadang, restoran Jepang yang ada di sini, yang restoran yang skala gede, ada banyak franchise juga, kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering banget merasakan betapa sulitnya dapat rasa autentik Jepang tanpa bumbu Jepang, terutama mirin sih.
mirin itu kan mengandung alkohol ya. Jadi aku benar-benar salut. Enak banget onigirinya. Tapi sayang sekali mereka belum punya resto atau toko tetap. Masih pop-up store terus. Jadi untuk kedepannya, kata mereka sih untuk kedepannya juga sering mereka bikin pop-up store di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta, tapi cita-cita mereka tuh pengen keliling Indonesia dengan onigiri. Karena mereka pengen menawarkan onigiri yang seenak ini ke masyarakat Indonesia. Semoga untuk kedepannya sukses dan suatu hari bisa punya toko tetap, resto tetap, mungkin di Jakarta ya, supaya aku bisa gampang makan onigiri itu. Sebagai orang Jepang, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka berdua yang sudah menawarkan onigiri autentik Jepang kepada masyarakat Indonesia. Karena lewat onigiri mungkin ada beberapa orang Indonesia yang mencintai Jepang dan suatu hari jalan-jalan ke Jepang dan merasakan sendiri onigiri asli dari Jepang. Semoga sukses, Prita, dan semoga bisa bekerja sama lagi ya untuk kedepannya. Tanggal 30 Januari, hari Kamis. Pagi-pagi aku online meeting bersama Mas Joni dan Mas Elwin. Nah, Mas Joni itu siapa? Mas Joni adalah owner dari Acaraki. Kalian tahu Acaraki nggak sih? Acaraki jamu. Mungkin ada yang pernah lihat dari kalian Acaraki Cafe di beberapa mall udah ada. Atau minuman kaleng Acaraki di Indomaret atau Alfamidi. Kalian pernah lihat nggak sih kaleng ini? Sparkling jamu yang dijual di minimarket. Nah, Mas Joni adalah owner dari Acaraki. Aku pertama kali ketemu sama Mas Joni itu setahun yang lalu kalau nggak salah. Setahun yang lalu. Waktu itu Mas Joni bikin sebuah campaign charity untuk membantu wayang atau melindungi wayang. Dia merasa beberapa budaya seni Indonesia itu makin kesini makin hilang. Makanya dia sendiri pengen bantu wayang terutama. Karena dia bikin jamu kan. Jamu juga kayak traditional drinks from Indonesia. Jadi dia pengen melindungi juga sebuah seni tradisional Indonesia. Waktu itu dia bikin lagu dan juga bikin musik video berjudul Shadow of the Light. A shadow of the light, I dance all through the night against the odds and challenges of time, keeping the dark at bay as time washes away the faded colors brightly beaming. Kalian coba lihat ya, nanti musik videonya ada di YouTube. Dan dia menyatakan bakal donasi, bakal nyumbang semua untungan dari lagu Shadow of the Light ini kepada asosiasi wayang. Nah, waktu itu kenapa aku ketemu sama Mas Joni? Karena Mas Joni minta aku untuk bikin versi Jepang. Ada proyek lah untuk bikin versi Jepang. Itu setahun yang lalu. Sebenarnya udah lewat 1 tahun dan belum terrealisasi. Tapi kesini tahun 2025, bulan Juni kalau nggak salah, mau rilis versi Jepang. Karena mau daftar ke sebuah film festival di Jepang. Di kemarin kita bertiga. Terus si Mas Elwin itu siapa? Mas Elwin adalah komposer untuk lagu Shadow of the Light ini. Jadi kita bertiga online meeting untuk bahas versi Jepang dari Shadow of the Light. Aku punya satu calon penyanyi Jepang yang bisa nyanyi dalam bahasa Jepang untuk lagu ini. Karena ini penyanyi cewek, bukan lagu cowok. Jadi aku punya penyanyi cewek yang pengen aku nawarin ke mereka untuk aku nyanyikan lagu Shadow of the Light ini. Mereka udah setuju.
Jadi semoga untuk kedepannya kita bisa bertiga kumpul di studio dan aku mendatangkan penyanyi cewek orang Jepang itu ke studio dan kita recording. Kelanjutannya nanti bakal aku ceritain lagi di weekly monologue ini, jadi stay tune ya. Sorenya Mocha live di TikTok yang latihan tanggal 27 Januari. Ini adalah hari H untuk live TikTok tanggal 30 Januari, hari Kamis sore. Aku pertama kali masuk ke kantor TikTok. Memang bagus banget ya. Rapi, bersih. Dan ada beberapa studio untuk bikin konten dan juga live streaming di situ. Ada 3 atau 4 studio. Terus ada satu ruangan yang gede banget yang sepertinya bisa bikin acara di situ juga gitu. Pokoknya bagus lah kantornya. Terus aku lagi-lagi bantu untuk setting alat untuk live streaming atau aku dokumentasi, ambil foto, pokoknya bantu kegiatan Mocha di situ. Aku senang banget ternyata di TikTok juga banyak fans Mocha. Soalnya kan TikTok kan banyak, yang mainnya kan banyak Gen Z ya, atau geng Alpha malah kan. Tapi untuk TikTok Live sempat lewat 1.000 orang yang nonton live streaming dari Mocha. Dan setelah selesai live TikTok, ada orang-orang TikTok yang mau foto bersama Mocha juga. Di situ ada banyak gen-gen masih muda gitu. Hebat ya, 25 tahun ngeband. Belum tentu loh Gen Z atau Gen Alpha itu tahu lagu-lagu Mocha. Tapi mereka tetap ada banyak fans untuk Gen Z, Gen Alpha juga. Itu sangat hebat, berarti musik mereka adalah universal dan lintas batas generasi. Itu hebat, luar biasa. Dan aku sendiri senang banget bisa lihat itu. Dan satu lagi aku senang banget karena akhirnya aku bisa ketemu dan kenal sama orang TikTok. Sebenarnya TikTok aku tuh nggak begitu aktif sih ya. Aku harus aktifin dulu TikToknya. Tapi ya setidaknya aku bisa kenal sama orang langsung dari TikTok. Dan semoga untuk kedepannya waktu aku rilis atau aku bikin sesuatu, semoga bisa kerjasama sama TikTok. Orang TikTok juga ya bilang ke aku kalau mau rilis sesuatu atau lagu, single, album, silakan hubungi kita gitu. Karena dia di bidang TikTok musik. Semoga ya untuk kedepannya bisa kerjasama. Tanggal 31 Januari, hari Jumat. Capek banget aku. Karena banyak kegiatan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jadi aku istirahat dulu di rumah sambil edit video tentang bapak mertuaku. Sebenarnya bapak mertuaku meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi besoknya tanggal 1 Februari adalah 1 tahun Memorial Day untuk bapak mertuaku. Jadi aku edit video untuk posting tanggal 1. Nah langsung aja tanggal 1 Februari hari Sabtu. Dari pagi aku tetap edit video karena videonya banyak banget dan panjang-panjang. Dan benar-benar setiap video itu punya kenangan sendiri. Aku kangen banget jadinya. Setiap nonton video, foto yang dia senyum ketawa-ketawa membuat aku kangen banget sama bapak mertuaku. Sejak pertama aku kenal sama bapak sampai detik terakhir, aku selalu merasa sangat disayangi oleh bapak. Aku menerima banyak cinta dari bapak. Aku adalah orang yang sangat beruntung yang bisa kenal sama bapak dan juga keluarga, ya termasuk Arina tentunya. Karena aku kan orang asing ya, bukan orang Indonesia, bahkan bukan orang Batak juga. Tapi mereka menerima dengan sangat hangat dan baik, dan juga dengan penuh cinta, penuh sayang. Itu semua karena bapak. Kalau nggak ada bapak, aku nggak bakal bisa masuk ke keluarga itu. Bapak sangat
Ya sekarang aja aku masih kangen. Dan kalau inget-inget bapak, muka bapak, pelukan bapak, aku selalu pengen nangis rasanya. Dan sambil editing video juga aku beneran nangis. Padahal aku sendiri yang milih video, milih detik-detik yang aku pakai untuk video, aku edit sendiri, aku nangis sendiri. Apalagi disertai caption yang sangat mengharukan dari Arina. Silakan kalian yang belum lihat postingan aku tentang Bapak 1 tahun memorial, di IG ada, di X ada, dengan caption yang sangat bagus dari Arina. Silakan lihat aja ya. Di situ ada kenangan dan cinta yang tidak akan berubah untuk kedepannya di video itu. Sebenarnya masih ada banyak video yang mau aku masukin ke situ, tapi itu aja udah 7 menit lebih. Kalau lihat dari engagement atau lihat dari apa gitu, data-data, ya itu terlalu lama sih 7 menit, tapi ya nggak peduli lah. Sosial media kan buat aku sendiri, bukan untuk engagement atau untuk angka. Tapi aku naruh kenangan dan cinta di situ. Teman-teman semoga suka konten itu. Dan Bapak semoga tenang di sisinya. Pas 1 tahun, tanggal 1 Februari, nggak kerasa, cepat banget waktunya. 1 tahun tanpa Bapak, merasa sepi. Karena tidak ada yang telepon ke Arina malam-malam. Hey, Arina, mana mantu aku dari Jepang? Gitu. Dia selalu telepon gitu. Terus aku, apa, Bapak, siap, saya hadir di sini. Gitu. Terus selalu ada, setiap minggu pasti ada telepon itu. Dan selama 1 tahun ini nggak ada telepon itu lagi, merasa sepi dan kangen. I love you, Bapak mertuaku. I miss you so much. Semoga tenang di sisinya. Semoga sudah senang-senang sama saudara-saudara yang kesana atau sama mama. Walaupun aku belum pernah ketemu mama ya, karena sudah meninggal lama. Semoga senang bahagia di sana. Tanggal 2 Februari, hari Minggu. Hari Minggu ini juga bisa santai di rumah. Sorenya sempat main bola dengan tim baru. Dengan tim baru. Ini teman-teman membernya adalah semuanya over 40, 40 tahun ke atas usianya. Namanya Retro FC. Asik. Retro FC. Retro tapi masih bersinar semuanya gitu ya. Yang berminat sparring silakan kirim DM aja langsung ke situ. Siapa tahu kita bisa ketemu di lapangan. Kita walaupun over 40 semuanya membernya, tapi tetap aja kita semangat dan masih bisa lari kencan. Fighting speed-nya masih kita punya tuh. Keinginan untuk menang selalu ada dari over 40. Jadi silakan ya teman-teman yang berminat DM kesini. Sekian weekly monolog weekly monolog minggu ini. Semoga kalian bisa menikmati cerita-cerita dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen, atau share. Karena weekly monolog sebelumnya viewersnya cuma 100 lebih dikit gitu. Ya, aku harus berlatih untuk menceritakan sesuatu di dalam kamera, di depan kamera. Tapi untuk kedepannya semoga makin banyak yang nonton konten ini. Sampai bertemu di video weekly monolog berikutnya. Sehat-sehat selalu semuanya. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.